Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Aulia Yahya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan dari PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo. Untuk bagian deskripsi, PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo merupakan salah satu perusahaan manufaktur kerupuk udang terbesar di Sidoarjo. Namun juga memproduksi berbagai makanan seperti bumbu masak yang sudah memiliki merek terkenal yaitu Vena. PT Sekar Laut Terbuka berdiri pada tahun 1966 dengan operasi komersial dimulai pada bulan Juli 1976. PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini memiliki luas lahan yaitu 4.500 meter persegi dengan besaran kapasitas produksinya yaitu 42.000 metrik ton per tahun dan kapasitas produksi sambal sebesar 9.000 ton per tahun. Kemudian ini untuk lokasi atau titik lokasi dari PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo. Untuk Peraturan LH dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo menduduki nomor KPLI 107 dengan jenis usaha yaitu industri makanan lainnya. Kemudian untuk besaran AMDAL apabila lokasi luas lahan produksinya untuk usaha di kota lebih besar atau lebih dari 20 hektar, sedangkan untuk kabupaten lebih dari 30 hektar. Sedangkan untuk skala atau besaran UKL/UPL, luas lahan produksi untuk usaha pada kota 20 hektar dan untuk kabupaten 30 hektar. Pada skala besaran SPPL, luas lahan produksinya kurang dari 1 hektar, yang dimana PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga tidak wajib untuk AMDAL. Kemudian untuk alasan ilmiahnya, yang pertama yaitu berpotensi menyebabkan konflik sosial, yang kedua dapat menyebabkan pencemaran udara dan penurunan kualitas air pada perairan sekitar perusahaan. Kemudian untuk kategori AMDAL, PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini kategorinya yaitu C. Pada bagian penapisan, jenis penapisan pada PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo yaitu penapisan satu langkah dengan dampak positif yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong kewirausahaan lokal, dan memperkuat ekonomi lokal, sehingga dapat memperkuat identitas budaya lokal melalui makanan. Kemudian untuk kriteria dalam penapisan, karakteristik proyek yang pertama yaitu ada lokasi. Lokasi dari PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini berlokasi di Jalan Jenggolo 2 nomor 17 Pucang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan jenis produksinya yaitu makanan dengan bahan baku seperti udang, tepung tapioka, cabai, dan bumbu penyedap. Dan untuk hasil produksinya yaitu kerupuk udang, bumbu masak, saus, dan sambal. Dalam proses produksi, PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo menggunakan bahan-bahan alami dan proses modern untuk menjamin standar keamanan dan kualitas dari setiap produknya. Untuk target pasar yaitu ada dua, B2B yaitu bisnis ke bisnis, dan B2C yaitu bisnis ke konsumen, yang dimana di dalam maupun di luar negeri dalam ekspornya.
Pada bagian pelingkupan rona lingkungan atau sebelum berdirinya PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini, kondisi perairan baik polusi dari bau belum muncul, polusi suara juga masih sedikit, dan pertanian juga. Deskripsi rencana kegiatan. Pada deskripsi rencana kegiatan ini, yang pertama yaitu ada tahap prakonstruksi, yang dimana perencanaan proyek dengan tujuan menentukan ruang lingkup proyek seperti pembangunan pabrik baru. Yang kedua yaitu pengumpulan izin, yaitu ada izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan. Untuk izin lingkungan, mengajukan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin lingkungan dari instansi terkait, termasuk analisis dampak lingkungan. Yang kedua yaitu izin mendirikan bangunan dengan mengurus izin sebelum mendirikan suatu proyek baru. Yang ketiga yaitu perekrutan tenaga kerja dengan tujuan untuk merekrut tenaga kerja untuk proyek konstruksi dari PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo. Tahap yang kedua yaitu tahap konstruksi. Pada tahap ini yang pertama ada persiapan lokasi konstruksi sebelum pembangunan, yaitu pembersihan lokasi dan pembangunan akses jalan. Yang kedua yaitu penyelesaian dan pembersihan, yang dimana dalam proses ini menyelesaikan semua pekerjaan yang tersisa, termasuk perbaikan dan sentuhan terakhir sebelum beroperasinya PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo. Dan untuk pembersihan lokasi, membersihkan lokasi konstruksi dari sisa-sisa material atau sisa-sisa dari pembangunan PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo untuk mempersiapkan fasilitas yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada tahap produksi. Yang pertama yaitu penerimaan atau perekrutan tenaga kerja. Yang kedua yaitu pengadaan bahan baku atau bisa disebut dengan mempersiapkan bahan-bahan baku untuk memproduksi makanan yang ada di PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo, sehingga perlu untuk pemeriksaan kualitas melalui bahan-bahan baku memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada penyimpanan bahan baku bertujuan untuk menjaga kesegaran dan kualitas dari bahan baku dari produksi makanan di PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo seperti sambal, kerupuk, dan sebagainya. Kemudian ada proses produksi. Yang pertama yaitu persiapan, menyiapkan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kedua yaitu pengolahan, melakukan pengolahan bahan baku sesuai dengan resep dan standar produksi, termasuk pencampuran, pemasakan, dan pendinginan terhadap makanan atau produksi yang diproduksi oleh PT Sekar Laut Terbuka. Yaitu tahap terakhir yaitu ada pengemasan, mengemas produk jadi dengan menggunakan bahan kemasan yang aman dan sesuai standar yang telah ditentukan. Kemudian ada penyimpanan produk jadi. Dengan penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga kualitas sebelum terjadinya distribusi kepada supplier. Yang terakhir yaitu distribusi atau pengiriman. Untuk bagian distribusi ini mengatur pengiriman produk ke distributor atau pelanggan dengan menggunakan metode yang efisien. Kemudian ada dampak potensial. Dampak potensial ini adalah dampak yang umum sebelum masuk ke dampak penting dari suatu analisis mengenai dampak lingkungan.
Dampak potensial ini yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong kewirausahaan lokal, memperkuat ekonomi lokal, memperkuat identitas budaya lokal melalui makanan, mendorong inovasi dalam setiap produk, pencemaran air sungai sekitar sekolah, menimbulkan bau busuk seperti terasi yang sangat menyengat, dan yang terakhir yaitu ada perubahan warna sungai keruh dan kecoklatan. Evaluasi dampak penting ini berisi tentang beberapa dampak potensial yang benar-benar penting dari dampak yang telah dihasilkan PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja, yang kedua mendorong kewirausahaan lokal, yang ketiga memperkuat ekonomi lokal, kemudian memperkuat identitas budaya lokal melalui makanan, pencemaran air sungai sekitar sekolah, dan perubahan warna sungai keruh dan kecoklatan. Bagaimana tidak apabila terjadi pencemaran air sungai sekitar kawasan sekolah jika jarak dari perusahaan PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo sangat dekat dengan salah satu sekolah yaitu MAN Sidoarjo. Disinggung dari kutipan kasus limbah PT Sekar Laut, yang dimana kasus yang telah dirasakan dari perusahaan ini yaitu dekat dari sekolah MAN Sidoarjo, sehingga sering tercium aroma mirip terasi yang sangat menyengat, sehingga menimbulkan warna sungai menjadi keruh kecoklatan. Namun dari hasil tindakannya tidak bertanggung jawab yang berasal dari suatu perusahaan sektor konsumen produk kelautan yang bernama PT Sekar Group. Jadi PT Sekar Group ini belum bertanggung jawab atas limbah yang telah mereka hasilkan. Klasifikasi dampak penting. Klasifikasi dampak penting ini sangat mempengaruhi dari perusahaan PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo, yaitu proses pembuatan terasi yang dimana dapat menyebabkan limbah berupa cair, sehingga dampak primernya yaitu menghasilkan pencemaran air, dan dampak sekundernya dapat menurunkan kualitas air di sekitar kawasan perusahaan. Dan untuk dampak tersiernya menyebabkan kesehatan menjadi menurun. Kesehatan ini yang dimaksud adalah kesehatan dari masyarakat yang terdampak. Kemudian pada bagian keandal dan andal atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan dan analisis dampak lingkungannya ini ada 3 tahap, yaitu tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, dan tahapan produksi. Nah, untuk tahapan konstruksi ini terdiri ada 3, yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini menyebabkan harga tanah dan pendapatan menurun bagi pabrik kecil. Bagaimana tidak, harga tanah ini menjadi suatu hal yang terganggu karena bisa menyebabkan harga tanah itu menurun maupun menaik karena mempengaruhi kualitas tanah yang akan dibangun oleh perusahaan PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini. Dan kenapa pendapatan menurun dari pabrik kecil yang ada di sekitar proyek PT Sekar Laut Terbuka ini? Karena hasil pendapatan dari PT Sekar Laut
Terbuka Sidoarjo ini jauh lebih besar daripada pabrik-pabrik yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada pengumpulan izin. Yang pertama yaitu izin lingkungan. Izin lingkungan menghasilkan ekosistem terganggu karena dapat menyebabkan pencemaran yang ada di sekitar perusahaan. Kemudian yaitu ada izin pembangunan. Izin pembangunan ini dapat menyebabkan konflik masyarakat karena dari berbagai pihak mungkin banyak yang tidak setuju dengan adanya berdirinya PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo. Kemudian ada penerimaan tenaga kerja. Untuk ini mungkin akan menarik partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu ada tahapan konstruksi, yang dimana yang pertama persiapan lokasi konstruksi dengan pembabatan lahan yang dapat menyebabkan ekosistem terganggu. Kemudian ada mobilitas yang dimana dapat menyebabkan jalan rusak karena sering dilewatin oleh alat-alat berat seperti truk, kontainer yang dimana ingin membangun PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini, dan bukan hanya menyebabkan jalan rusak, tapi juga menyebabkan kemacetan yang dimana lalu lintas juga akan terganggu. Kemudian ada pembangunan. Untuk di pembangunan ini dapat meningkatkan debu sehingga menyebabkan polusi udara di sekitar lokasi pembangunan, dan pada saat proses pencampuran bahan baku pembangunan dari perusahaan PT Sekar Laut Terbuka Sidoarjo ini dapat menyebabkan polusi suara karena kebisingan dari bekerjanya proyek perusahaan. Kemudian ada penyelesaian dan pembersihan yang bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa bangunan sehingga tempat tersebut membutuhkan tempat pembuangan dari produksi. Kemudian ada tahapan produksi. Di sini ada penerimaan kerja yang dimana dapat meningkatkan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya warga Sidoarjo. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja, sehingga untuk para yang mendaftar itu harus melalui penyeleksian dulu sebelum bisa bekerja, sehingga dapat menimbulkan interaksi sosial itu menjadi meningkat. Kemudian pada proses produksi ini terjadi pengadaan bahan baku dengan pemeriksaan kualitas sehingga menciptakan kualitas pangan yang sangat baik dan berstandar. Kemudian yang kedua ada tahap pengelolaan. Tahap pengelolaan ini tidak menutup kemungkinan menyebabkan polusi air sehingga kualitas air menurun dan dapat merusak ekosistem air seperti ikan, kemudian keong air yang dimana itu mengalami penurunan habitat mereka. Kemudian pada proses pengemasan ini terjadi kebisingan suara dari mesin pengemasan dan bisa menyebabkan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu. Di sini ada RKL dan RPL, yang dimana RKL dan RPL ini menjelaskan sumber dampak dari setiap tahap produksi dan
tahap produksi, tahap konstruksi, dan tahap produksinya. Untuk RKL dan RPL ini menjelaskan beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sumber dampak, kedua komponen lingkungan terkena dampak, yang ketiga jenis dampak, yang keempat tolak ukur dampak, yang kelima tujuan, yang keenam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang ketujuh lokasi pengelolaan dan pemantauan, yang kedelapan periode pengelolaan dan pemantauan, yang kesembilan instansi. Jadi dari kesembilan poin tersebut menjelaskan setiap bagian dari tahap prakonstruksi, konstruksi, dan produksi. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.